Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrila Bebani, NRP 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Extreme Programming atau yang biasa disingkat sebagai XP. Extreme Programming merupakan sebuah pendekatan atau metode atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. XP mengambil pendekatan ekstrim dalam iterative development. Nah, XP ini pertama kali diusulkan oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada bulan Maret 1996. Asal mula XP digunakan karena pada saat itu permintaan dari customer yang sering berubah dengan cepat sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pengembangan perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras dengan metode tradisional. Karena pada umumnya memerlukan desain yang luas dan itu mengakibatkan perubahan desain yang terjadi dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih tinggi. Tujuan XP adalah meminimalisasi biaya yang diperlukan jika ada perubahan dan pengembangan perangkat lunak. Nah, proses penerapan XP ini terbagi menjadi 4. Yang pertama kita punya planning. Planning merupakan tahapan perencanaan, digunakan untuk memahami konsep bisnis, pengumpulan kebutuhan sistem, pengembangan output yang diperlukan, fitur-fitur dan fungsionalitas yang akan dibangun menggunakan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada design, yaitu data yang diperoleh dari tahapan planning seperti analisis kebutuhan sistem, keluaran sistem, fitur-fitur dan fungsionalitas sehingga sistem dirancang menggunakan Unified Modeling Language atau yang biasa kita panggil UML yang mempunyai manfaat untuk permodelan sistem yang sudah memiliki standar. Digunakan untuk dapat memastikan perangkat lunak yang akan dibangun selesai dengan tepat waktu sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada tahap planning. Yang ketiga ada coding, yaitu tahap pengkodean perangkat lunak yang menggunakan tim kecil agar bekerja secara bertahap dengan paduan alur sistem yang sudah dirancang pada tahap desain modul per modul dengan menggunakan refactoring agar dapat mudah dibaca dan dimodifikasi yang merupakan ciri khas dari metode XP sehingga hasil yang diharapkan dengan pengembangan perangkat lunak menjadi cepat. Yang terakhir ada testing yang merupakan tahap akhir dari metode XP yang akan dilakukan dengan cara beta pengujian untuk mendapatkan feedback dari orang yang telah melakukan pengujian fungsionalitas perangkat lunak. Aspek dasar XP terdiri dari berbagai teknik atau metode yang diterapkan Beck dan Jeffries pada Child Tree Projects. Teknik tersebut antara lain Whole Team, seluruh kontributor dalam proyek yang menggunakan pendekatan XP bersama sebagai suatu tim. Tim ini terdiri dari beberapa peran antara lain programmer, penguji, orang yang mengerti bisnis, analis, manajer, dan lain-lain. Setiap peran yang ada tidak mutlak menjadi peran dari satu orang saja. Tim terbaik dalam XP tidak harus memiliki pakar, hanya kontributor umum dengan keterampilan khusus saja. Semua orang di tim XP memberikan kontribusi dengan cara apapun yang dapat mereka lakukan. Lalu kita punya planning game yang merupakan perencanaan dalam XP mengemukakan dua pernyataan kunci dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu memprediksi apa yang akan dicapai pada waktu tertentu dan menentukan apa yang harus dilakukan setelah itu. Lalu kita punya customer task yang sebagian dari presentasi masing-masing fitur yang diinginkan. Customer XP mendefinisikan satu atau lebih tes penerimaan otomatis untuk menunjukkan bahwa fitur tersebut bekerja dengan baik. Tim membangun tes ini dan menggunakan untuk membuktikan pada customer bahwa fitur ini telah diimplementasikan dengan benar. Tes secara otomatis ini penting karena dalam XP hanya diberikan waktu yang singkat sehingga tes manual tidak akan digunakan karena memakan waktu yang lama. Lalu kita punya small release. Pada setiap iterasi, tim mengerjakan sebuah unit atau bagian dari perangkat lunak, melakukan tes terhadap unit perangkat lunak yang dibangun, kemudian di akhir iterasi perangkat lunak yang dibangun diberikan kepada customer. Oleh customer, perangkat lunak ini bisa dijadikan bahan evaluasi maupun langsung dirilis kepada end user. Bisa juga tim XP langsung merilis ke end user secara rutin. Selanjutnya, simple design. Tim X membangun perangkat lunak dengan desain yang sederhana, dimulai dengan desain yang sederhana, kemudian melalui pengujian program dan perbaikan desain. Desain yang dibuat harus benar-benar cocok untuk fungsi saat ini dari sistem sehingga tidak ada yang sia-sia dan perangkat lunak siap dikembangkan lagi selanjutnya. Lalu ada pair programming. Semua perangkat lunak yang dibangun dengan kekuatan XP dibangun oleh dua orang programmer. Keduanya duduk berdampingan di satu komputer yang sama, seorang programmer akan membuat kode dan programmer lainnya akan mengoreksinya. Lalu ada task driven development. XP begitu terobsesi dengan umpan balik. Dalam hal pengembangan perangkat lunak, umpan balik yang baik mensyaratkan pengujian yang baik pula. Task driven development bergantung pada pengulangan siklus development yang sangat pendek. Pertama, tim akan menuliskan automated test case yang mendefinisikan perbaikan
yang diinginkan atau fungsi baru. Kemudian dari test case tersebut dihasilkan jumlah minimal kode yang harus dilakukan untuk lulus tes tersebut. Setelah itu melakukan refactoring kode baru agar memenuhi standar baru. Lalu ada refactoring. Proses refactoring berfokus pada penghapusan duplikasi dari kode yang telah dibuat. Di samping itu, proses refactoring didukung dengan pengujian yang komprehensif untuk memastikan bahwa desain yang dibuat berkembang dan tidak ada yang rusak. Lalu ada continuous integration. Beberapa kali dalam sehari, tim XP akan menggabungkan seluruh salinan pekerjaan tim menjadi satu dalam jaringan utama, sehingga tim XP harus menjaga tim agar terintegrasi setiap saat. Collective Code Ownership. Pada proses XP, setiap pasang programmer dapat meningkatkan kode apapun setiap saat. Semua kode yang ada dimiliki secara kolektif oleh tim. Manfaatnya, setiap kode akan mendapat perhatian dari banyak orang sehingga dapat meningkatkan kualitas kode dan mengurangi cacat. Selain itu, dapat mengurangi duplikasi kode yang sama walaupun dibuat oleh pasangan programmer yang berbeda. Coding Standard. Setiap anggota tim XP harus mengikuti standar coding yang umum, sehingga semua kode dalam sistem seolah-olah tampak dibuat oleh satu orang yang sangat kompeten. Metaphor. Tim XP akan membuat suatu deskripsi umum bagaimana proses yang mereka kembangkan bekerja dengan benar. Sustainable pace. Tim XP akan bekerja sama dalam jangka waktu yang lama. Mereka bekerja keras dengan kecepatan tertentu tanpa batas waktu. Tim XP akan bekerja lembur pada hari efektif dan memaksimalkan produktivitas setiap minggunya. Hal ini tentu diperhatikan dengan baik karena akan mengurangi produktivitas atau sebaliknya menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Selanjutnya, metode nilai inti dari extreme programming. Yang pertama kita punya communication atau komunikasi, yang merupakan penyebab utama dari kegagalan pengembangan software, dikarenakan XP harus memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antara anggota tim, klien, dan pemimpin proyek. Komunikasi dalam XP dibangun dengan cara melakukan pemrograman berpasangan atau biasa disebut dengan pair programming tadi yang telah kita bahas. Klien diharuskan untuk terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan mempunyai tujuan untuk memberikan pandangan pengembang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem yang akan dibangun. Lalu simplicity atau kesederhanaan metode XP untuk dapat melakukan semua pekerjaan secara efektif tanpa harus mengurangi fungsi utamanya. Dalam pengerjaan, metode yang dipilih merupakan metode yang pendan dan cukup simpel, sehingga jangan terlalu rumit dan melakukan pembuatan desain. Hilangkan fitur-fitur yang tidak digunakan. Dengan kata lain, lebih baik untuk dapat melakukan hal yang sederhana sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkannya dengan sesuai permintaan klien. Lalu yang ketiga kita punya feedback atau umpan balik, yang merupakan salah satu evaluasi dari perkembangan perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Segala informasi harus dikumpulkan setiap interval waktu yang konsisten, dan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi selama proses pengembangan perangkat lunak harus dibahas dan dicari solusinya. Umpan balik tersebut berfungsi sebagai indikator untuk kemajuan proyek dan menginformasikannya ke pemimpin proyek apabila ada sebuah perubahan yang perlu dibuat. Terakhir kita punya courage atau keberanian dalam programmer XP. Harus didorong untuk berani bereksperimen dan menulis ulang kode jika mereka merasa tidak puas dengan kode atau desain yang sudah ada. Hal ini dapat mempertahankan sifat moral serta integritas para pengembang proyek dan dapat mendukung lebih lanjut komunikasi dengan anggota proyek lainnya. Nah, XP ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan rasa kepuasan kepada klien. Kedua, melakukan pembangunan sistem dibuat dengan lebih cepat. Yang ketiga, saling menjalin komunikasi yang baik antara developer dan klien. Lalu yang terakhir, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar tim developer. Namun, XP ini memiliki kelemahan juga. Yang pertama, ada requirements kurang lengkap. Klien yang menceritakan requirements dari pelanggan kemungkinan besar belum lengkap, sehingga membuat tim developer harus selalu siap dengan perubahan dari klien, karena perubahan tersebut akan selalu diterima. Kedua, tidak dapat menentukan kode yang detail dari awal atau sesuai dengan prinsip simplicity yang telah kita bahas tadi, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Yang terakhir, tidak memiliki sifat dokumentasi yang formal yang dibuat selama pembangunan, sehingga satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang diberikan oleh user. Sekian penjelasan tentang extreme programming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.